Oke, kemarin terakhir itu, bukan terakhir sih ya, kemarin di beberapa pertemuan lalu kita masih membahas tentang uang. Masih mengenai uang dan sebagainya. Nah, mana ya kemarin ya? Oh, terakhir mengenai teori uang ya. Tentang teori uang. Ini ya, tentang teori uang ini ya. Teori nilai uang, teori barang, teori nominal, lalu juga teori perubahan nilai uang, teori kuantitas, teori transaksi. Nah, ini akan kita masuk hari ini ke sini nih. Ya, cara menghitung kecepatan peredaran uang. Jadi bisa dilihat, bisa dihitung. Lalu ini teori pendapatan ya kemarin, ya ada motif memegang uang ada 3. Ini menurut John Maynard Keynes, ya motif transaksi, berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Jadi ini motif, ada 3 motifnya ya. Transaksi artinya untuk dilakukan untuk kebutuhan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, ya. Lalu motif berjaga-jaga ini untuk jika sesuatu hal di luar kendali kita terjadi ya, terjadi resiko, nah, setidaknya kita ada pegangan uang. Dan motif spekulasi. Spekulasi ini bisa juga untuk menambah jumlah uang ya. Ini biasanya untuk investasi dan sebagainya ya. Lalu ke teori persediaan kas ya, bagaimana nilai uang itu tergantung pada jumlah pendapatan masyarakatnya ya, yang dipegang dalam bentuk uang tunai atau cash. Nah, ini kemarin terakhir ya. Nah, hari ini ya, masuk ke yang namanya, ada yang namanya permintaan dan penawaran uang. Nah, ini waktu di bab 4 ya, kalian belajar tentang yang namanya permintaan dan penawaran. Nah, ternyata ketika kita bicara masalah uang, juga sama. Uang itu dipengaruhi oleh yang namanya permintaan atau demand, dan penawaran atau supply. Nah, inilah ya, jadi yang mempengaruhi juga nih jumlah uang yang beredar itu ternyata ada permintaan dan penawaran uang. Bukan artinya kayak kemarin ya, harga naik, barang yang ditawarkan sesuai hukum penawaran, barangnya naik juga. Atau hukum permintaan, ketika harga barangnya turun, jumlah barang yang diminta banyak gitu. Nah, kalau uang bukan begitu, karena uang kan nggak diperjualbelikan, ya nggak ada jual beli uang kan istilahnya ya. Nah, tapi dari pengertian permintaan dan penawaran uang, nanti kita belajar hari ini. Nanti kita coba hitung juga bagaimana cara menghitung perputaran uang. Yang pertama, mengenai permintaan uang. Nah, pengertiannya nih. Permintaan uang itu istilah untuk menerangkan mengapa individu ya, individu ini bisa seseorang, bisa orang per orang, atau perusahaan memegang uang dan bukan aset lain. Jadi kalau kita bicara aset, nanti kamu belajar di akuntansi ada beberapa macam aset ya. Nah, memang salah satunya uang cash tadi, uang yang dipegang. Nah, dengan adanya permintaan uang ini, ternyata ini menerangkan mengapa seseorang atau perusahaan ya memegang uang bukan aset lain. Aset lain itu nanti misalkan ada gedung, ada kendaraan, ada piutang usaha, ada lagi mesin-mesin, ada lagi peralatan, ada lagi perlengkapan dan sebagainya. Banyak aset lain tuh yang kita miliki atau mungkin sebagai perusahaan juga kita miliki ya. Nanti kita belajar di akuntansi mengenai jenis-jenis aset. Nah, tapi di sini khusus permintaan uang, individu atau perusahaan itu ya menjelaskan, menerangkan kenapa memegang uang bukan aset lain. Ternyata balik lagi tadi ke motifnya lagi. Ya sama, manusia atau perusahaan pun memiliki motif yang sama dalam memegang uang. Yang pertama, sama untuk bertransaksi. Ya, transaksi sama nih, mau individu atau perusahaan juga melakukan transaksi nggak?
lakukan, ya jual beli barang, ya dan sebagainya. Lalu untuk misalkan kalau di perusahaan untuk bayar gaji, bayar listrik, air, telepon dan sebagainya. Nah, ini digunakan juga kan, ya. Walaupun mungkin pada kenyataannya juga sekarang udah banyak yang via transfer ya. Tapi tetap sama intinya kan menggunakan uang. Lalu untuk berjaga-jaga sama, entah itu individu, perorangan, atau perusahaan juga sama untuk berjaga-jaga. Ya, perusahaan juga ketika menjalankan perusahaan, ya tetap harus ada pegangan uang untuk jaga-jaga, takut misalkan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, sama berspekulasi juga sama nih. Perusahaan juga sama untuk menambah uangnya, uang kasnya dilakukan ada yang biasanya namanya investasi. Ya dia investasikan di beberapa bidang. Nah ini ya permintaan uang itu jadi untuk menerangkan mengapa individu atau perusahaan memegang uang bukan aset lain. Nah kalau digambarkan kurvanya sama sebenarnya kayak begini ya, dari kiri atas ke kanan bawah sama kayak hukum permintaan. Nah tapi kalau hukum permintaan itu antara harga dan jumlah barang, tapi kalau kita bicara uang, hukum atau kurva permintaan uang itu antara nih, tingkat bunga atau lambangnya I, interest, sama kuantitas uang real atau M. M ini money. Jadi ini yang mempengaruhi. Nah, jika tingkat bunga meningkat, ini nih, tingkat bunganya meningkat, ya permintaan uang turun. Sebaliknya jika tingkat bunga turun, permintaan uang naik. Tapi tetap ini berdasarkan asumsi ceteris paribus ya, ada hal-hal lain yang di luar harga barang. Nah, kalau masih ingat nih tentang ceteris paribus ini ya. Nah, jadi ini nih ya, antara tingkat bunga, kalau tingkat bunganya meningkat, permintaan akan uang itu menurun. Ya. Sebaliknya jika tingkat bunga turun, permintaan uang naik. Nah, ini biasanya tergambar jelas di perbankan. Ya. Contoh misalkan bentar di sini ada contohnya nggak ya di bawah. Nah, ini nih. Yang diakibatkan mengapa bisa bergeser tadi ya, bisa ke kanan ke kiri, itu ada yang beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, tingkat suku bunga, ya. Lalu kekayaan masyarakat dan pendapatan nasional itu mempengaruhi tingkat bunga dan kuantitas kuantitas uangnya nih, ya. Nah, ini terlihat biasanya di perbankan. Contohnya gimana sih? Contohnya, misalkan tingkat suku bunga nih ya, tingkat bunga real nih. Gelombangnya I kan tadi kan, ini M. Makanya ini kurvanya MD, money demand ya. Nah, ini kan jika tadi dilihat, jika tingkat suku bunga naik, ternyata kuantitas uang realnya kurang. Ya, kalau di sininya turun, ininya naik. Gimana nih contohnya nih? Contohnya kayak gini. Biasanya Bank Indonesia kan udah belajar Bank Indonesia tuh Bank Sentral akan menetapkan tingkat suku bunga, ya bunga tabungan lah, bunga pinjaman lah, ya biasanya itu bank akan menetapkan tuh Bank Indonesia akan menetapkan misalkan tingkat suku bunganya 8%, ya tingkat suku bunga pinjaman atau misalkan tabungan misalkan 8%. Nah, kalau misalkan tingkat suku bunganya tinggi, naik nih kayak tadi, ditetapkan misalkan 8%. Nah, orang-orang karena tadi ya dengan berbagai motif yang ada, termasuk salah satunya itu motif berjaga-jaga dan motif untuk spekulasi, orang berpikir gini, kalau tingkat suku bunga di bank nabung itu tinggi, berarti mau masyarakat atau orang-orang yang punya uang lebih tertarik simpan uang di bank kan? Kenapa? Karena bunganya besar, keuntungannya gede. Makanya uang yang beredar di masyarakat yang biasa digunakan itu akan terserap semua ke bank dalam bentuk tabungan tadi, yang mengakibatkan ini
kuantitas uang real yang ada di masyarakat berkurang. Kenapa? Karena orang banyak nabung di bank. Uangnya disimpan di bank daripada digunakan dipegang untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena tingkat suku bunganya tinggi. Dengan harapan, lumayan kan, kalau misalkan saya punya uang 100 juta, saya simpan di bank, suku bunganya 8% per tahun. Berarti saya dapat selama 1 tahun 8 juta. Ya, itu baru 100 juta. Bayangin kalau orang-orang itu punya duit misalkan 1 miliar, bunganya 8%, itu berapa juta? Lumayan kan? Nah, sebaliknya, kalau misalkan ternyata dengan situasi kondisi ekonomi dan sebagainya, Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga itu rendah. Turun nih tadinya dari 8%, turun misalkan sekarang jadi 5%. Contoh, waktu itu saya deposito, pertama masukin deposito, itu tingkat suku bunganya sekitar hampir 7%. Sekarang turun jadi 3%, malah 2,75, kecil banget. Apa yang saya lakukan? Ngapain saya nabung di bank? Bunganya kecil, mending saya tarik. Saya pakai untuk kegiatan lain, atau saya tarik untuk investasi yang lain. Jadi uang yang saya simpan di bank, karena tadi tingkat suku bunganya turun, jadi dari motif saya untuk investasinya juga males lah gitu istilahnya ya. Saya tarik aja uangnya dari bank. Berarti uang yang saya tarik di bank itu menambah jumlah uang yang ada di masyarakat. Karena saya mungkin akan investasikan, akan belikan di hal yang lain. Misalkan saya beli emas aja lah ke toko emas. Daripada simpan di bank, bunganya kecil, mending saya beli emas. Keuntungannya lebih besar. Atau misalkan saya bisa belikan, belanjakan, dan sebagainya. Nah, makanya ini akan bertambah jumlah uang yang beredarnya nih. Nah, jadi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, kekayaan masyarakat, dan pendapatan nasional. Maksudnya kalau kekayaan masyarakat gimana? Semakin kaya, semakin banyak masyarakat yang pendapatannya besar, ya, itu juga mempengaruhi. Tapi kalau kayak sekarang, banyak pengangguran, orang-orang punya pendapatan sedikit, boro-boro mau nabung di bank kan, uangnya mending pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, akhirnya uangnya numpuk nih di masyarakat, nggak ada yang terserap di bank. Ya, nah itu sama. Pendapatan nasional juga sama mempengaruhi. Nanti kamu belajar di bab berapa nih ada ya? Di Sek 5 ini ada kita belajar tentang pendapatan nasional. Ini juga mempengaruhi secara keseluruhan. Nggak cuma pendapatan masyarakatnya saja nih, kekayaan masyarakat, tapi pendapatan nasional juga mempengaruhi. Ya, dari berapa banyak jumlah produk yang diproduksi oleh negara tersebut dalam satu periode, dalam 1 tahun. Ya, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi di tahun itu, berarti semakin banyak yang dibeli kan, semakin banyak transaksi. Tapi kalau misalkan pendapatan nasionalnya kecil, lihat dari jumlah produksinya selama satu periode atau 1 tahun itu kecil, berarti memang orang juga untuk melakukan transaksi jual beli sedikit. Nah, inilah yang disebut dengan kurva permintaan uang yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, kekayaan masyarakat, dan pendapatan nasional. Ini nih, sama. Hukumnya sama, seperti hukum permintaan akan barang dan jasa. Ya, kalau barang itu berarti bergantung antara jumlah kuantiti dengan harganya kan. Kalau uang seperti ini, tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredarnya. Nah, itu permintaan. Nah, kalau penawaran gimana? Penawaran konsepnya sama, karena sama-sama menggunakan hukum konsep penawaran. Hukum penawaran. Nah, kalau dari hukum penawaran, secara garis besar seperti ini. Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Nah, berarti banyak nih, keseluruhan jumlah semuanya. Inilah yang harus dihitung. Perputarannya itu dilihat di sini. Penawaran uangnya ini. Ya. Nah, dari mana? Nah, dilihat nih. Jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, berarti semua nih. Semua macam-macam jenis uang. Itu dilihat.
Ya, jumlahnya ada berapa? Dari jumlah uang logam dan uang kertasnya. Nih, ya. Uang giral artinya selain uang kertas dan uang logam ya, berarti berbentuk cek, deposito, giro, dan sebagainya. Lalu ada lagi tabungan yang tidak bisa dicairkan dengan cek. Nah, ini juga termasuk uang kan. Deposito tadi jangka pendek. Nah, termasuk ya jumlah deposito di pasar uang. Deposito jangka panjang, surat Bank Indonesia, obligasi pemerintah, commercial paper, dan lain-lain. Nah, ini semua jumlah uang yang tersedia dalam sebuah perekonomian. Ini dihitung, dijumlahkan semua. Ya, kalau tadi kan penawaran mah nggak seperti ini kan, berbanding dari si tingkat suku bunga sama si jumlah uangnya. Nah, kalau penawaran uang, ini jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian, berarti semua dihitung. Ya. Nah, kurvanya sama dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Kurva penawaran memiliki slope positif dan posisinya dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nanti belajar juga kebijakan moneter nih yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar. Ya, jumlah uang yang beredar akan meningkat jika tingkat bunga meningkat. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau tadi kan tingkat suku bunganya naik, uang yang beredar sedikit. Kalau ini jumlah tingkat bunganya naik, uangnya juga makin banyak yang beredar. Nah, ya, ini kebalikannya. Nah, tapi ini yang tadi saya bilang, Bank Indonesia ini pasti menetapkan tingkat suku bunganya nih. Selalu menetapkan tingkat suku bunga dan menetapkan juga ya jumlah uang yang beredarnya. Ya, pada prakteknya, makanya Bank Indonesia ini tidak boleh, harus mengontrol. Nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Nah, pusing kan? Nah, ini termasuk salah satu kebijakan moneter tuh, bagaimana mengatur uang tadi, perputaran uang tadi itu jangan terlalu sedikit, atau jumlah uang di masyarakat ini tidak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Kenapa kalau terlalu banyak? Kalau tadi terlalu sedikit ya, artinya kegiatan ekonominya lemah tuh, lesu. Karena orang-orang sedikit melakukan transaksi di pasar. Tapi kalau misalkan terlalu banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi kalau jumlah uang terlalu banyak, itu terjadi namanya inflasi. Harga naik, ya. Nah, itu yang harus diatur makanya. Pemerintah melihat, mengontrol sebagai dari Bank Indonesia melihat, ya, memanage itu jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, terlalu sedikit perekonomian lesu, ya. Di sisi lain, kalau terlalu banyak, inflasi yang terjadi, harga barang semua naik dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini juga harus diatur makanya tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredarnya. Ini Bank Indonesia, ya, supaya kurvanya ini tetap seimbang antara kurva penawaran dan kurva permintaan dan kurva penawaran ini tetap seimbang. Nah, seperti ini nih, ya. Ribet nggak? Ribet lah. Makanya ya itulah yang harus dilakukan. Karena nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Nah, kalau pergeserannya sama. Kenapa? Akan permintaan tadi udah dijelaskan ya, tingkat bunga, tingkat inflasi juga ini mempengaruhi nih, tingkat produksi dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia perbankan, dan nilai tukar rupiah, ternyata itu mempengaruhi pergerakan dari si kurva permintaan akan uang. Ya, nih, contohnya ginilah kalau digambarkan ya. Nah, berarti tadi yang saya bilang, tingkat perputaran uang ini bisa diatur, bisa dihitung. Nah, gimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, teori uang nih, menurut teori perputaran uang menurut Irving Fisher. Nih, saya kasih contohnya nih. Nah, nih ya. Jadi contoh nih,
contoh soalnya ya, cara menghitung perputaran uangnya sih selama setahun itu berapa kali, berapa banyak. Nah, kan ini harus ada dihitung tuh. Makanya perputarannya ini bisa dikatakan cepat atau lambat. Nah, kita bisa tahu dari mana? Nah, dari sini nih, ya. Nah, contohnya di sini nih. Di situ kalian bisa lihat nih dalam suatu perekonomian, misalkan sebuah negara, ya negara A nih, terdapat nih dalam 1 tahun itu dihitung dulu, ya jumlah unit barangnya dalam 1 tahun itu terdapat 4 juta unit barang. Ya, nah ini balik lagi nanti ke ada yang namanya tadi saya bilang apa? Kebijakan moneter, pendapatan nasional. Nah, ini dihitung dari jumlah unit barang nih, dalam satu periode. Ya, dalam 1 tahun, nih, 4 juta unit barang. Ya. Nah, harga setiap barang tersebut, anggaplah di rata-rata, itu 100.000. Satunya ya, berarti harga setiap barang, anggaplah itu di rata-rata 100.000. Ya. Nah, jumlah uang yang beredar tadi tuh, yang dihitung tuh semua dihitung. Itu ternyata 50 juta. Nah, berarti kita bisa hitung berapa kali perputaran uangnya ini selama setahun. Ya, berapa kali sih? Nah, perputaran uangnya ini kita bisa hitung. Caranya gimana? Pakai rumus ini nih. Ya. Rumus teori kuantitas Irving Fisher. M dikali V sama dengan P dikali T. Nah, rumusnya ini ingatin aja gampang. M dikali V, P dikali T. Nah, dengan nih, M itu adalah jumlah uang yang beredar. Ingat kalau M itu money. Simbol M itu money, jumlah uang yang beredar. V itu velocity atau kecepatan perputaran uang. Ya, kalau anak IPA atau kamu pernah belajar fisika, ada yang namanya velocity itu kan. Ada yang kayak grafik tuh, naik turun naik turun. Nah, itu velocity tuh. Jadi kecepatannya kadang bisa cepat, bisa lambat. Nah, itu velocity tuh. Ya. Nah, jadi M dikali V, uang yang beredar dikali kecepatan perputaran uangnya. Harus sama dengan P harga barang dikali volume barang atau jumlah barangnya. Atau simbolnya T. Ingat kalau T bukan time, tapi trade. Ya, jumlah barang yang diperjualbelikan. Itu harus sama nih, harus sama dengan. Nah, berarti kita hitung. Kita jawab di sini. Rumusnya kan M dikali V sama dengan kurang terang ya. Saya ganti dulu warnanya yang terang. Nah, M dikali V sama dengan P dikali T. M itu jumlah uang yang beredar, V itu velocity, kecepatannya, P itu harga barang, T itu trade, jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya kan di sini adalah perputaran uang nih yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan kalau perputaran uang di sini berarti nih V yang dicari. V ini yang dicari. Ya. Nah, berarti kita hitung M-nya berapa di situ? Uang yang beredarnya di sini. Jumlah uang yang beredar nih 50 juta. Tuh, agak ini jadi gampang. Nah, 50 juta tuh. Dikali V. V-nya velocity. Nah, ini akan kita carikan. Dikali V. Sama dengan P, price. Harganya berapa tuh harga barangnya? Harga barangnya, nih, 100.000. Berarti ini 100.000 dikali, nah, T, trade. Volume barang atau jumlah barangnya? Jumlah barangnya 4 juta unit. Berarti 100.000 dikali 4 juta. Nah, ini ya. Kelihatan nggak?
Terlalu mepet nggak ya? Nah, berarti kita hitung. 50 juta dikali V. Berarti 50 juta V. Ya kan? Sama dengan 100.000 dikali 4 juta. 1 kali 4, 4. Tambahin aja nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tambah 0, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tambah berapa nih berarti? 400. Nah, 400 juta, 400 M, berarti 400 miliar. Ya, 100.000 kali 4 juta. Berarti kita cari V-nya dong. V-nya berapa? Kan kita mau cari velocity-nya, kecepatan uang beredarnya. Berarti 400 miliar ini dibagi 50 juta. Sama dengan berapa? 400 M dibagi 50 juta, coret nolnya. 1, 2, 3, coret dulu lah biar nggak pusing. Coret nolnya. Coret aja nolnya biar gampang. Coret nolnya 7. Nah. Coret nolnya 7 berarti 40.000 dibagi 5. Berapa 40.000 dibagi 5? 8.000. Nah, berarti berapa kali perputaran uang itu dalam 1 tahun? Berarti perputaran itu artinya perputaran ini. Uang itu berpindah dari satu individu atau organisasi ke yang lain. Ya, anggap misalkan dari saya ke Nabil, ke Darren, ke semua nih, putar terus nih. Selama 1 tahun itu berputar berapa kali tuh? Itu berarti selama setahun berputar selama 8.000 kali. 8.000 kali perpindahan tuh uang itu berputar. Ya, balik lagi ke kita, puterin lagi, beliin lagi, balik lagi ke kita, puterin lagi terus, itu 8.000 kali. Ya, terjadi di pasar. Nah, gitu cara hitungnya. Nah, ini angka ini, perputaran uang ini bisa kita lihat. Ya, kalau kamu jadi Menteri Keuangan atau ahli ekonomi, ini bisa dilihat. Kalau misalkan semakin kecil perputaran uang, berarti nih jumlah uangnya sedikit, jumlah barangnya juga sedikit. Tapi kalau perputarannya sering, nah berarti jumlah barang yang diproduksi banyak dan jumlah uang yang beredar pun karena terjadi sering, terjadi jual beli, transaksi, berarti uangnya juga makin banyak. Nah, begini. Jadi kalau semakin sering perputaran uang itu, semakin banyak, itu baik untuk perekonomian. Tapi kalau sekarang nih, seperti saat-saat sekarang nih, lagi corona, itu dihitung tuh perputaran uangnya pasti kecil. Kenapa? Karena yaitu ada mungkin banyak pengangguran, akhirnya nggak punya penghasilan. Kalau nggak ada penghasilan, nggak bisa beli barang, nggak bisa beli jasa, nggak bisa nabung. Ya, boro-boro untuk nabung, makan aja susah. Makanya kenapa pemerintah itu memberikan bantuan langsung, BLT, bantuan langsung tunai, atau bantuan-bantuan tunai lainnya lah. Ya, untuk UMKM, misalkan kemarin 1.200.000, khusus untuk warga-warga yang terdampak corona itu dikasih 300.000 per bulan. Maksudnya biar apa? Biar perputaran uang ini bertambah. Kalau misalkan orang punya uang, berarti dia bisa beli kebutuhan. Ya, minimal kebutuhan pokoknya terpenuhi, kebutuhan akan makannya cukup. Nah, makanya pemerintah lakukanlah tadi tuh ada kebijakan bantuan langsung tunai, ya mungkin nggak seberapa, cuma 300.000, tapi itu membantu. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, tapi di sini ada di pertanyaannya, jika investasi mengalami stagnasi, stagnasi itu artinya stuck gitu, nggak bergerak. Ya. Artinya tidak dapat menambah jumlah barang, perputaran uang tetap, sedang uang yang beredar meningkat 2 kali lipat.
bagaimana perubahan harga barangnya. Nah, ini sama aja cara hitungnya, sama seperti ini, ya. Kalau ini kan yang dicari velocity. Nah, ini yang dicari harganya. Nah, berarti sama aja. Nanti M kali V dikali P kali T. T-nya berapa kali P, dihitung P-nya berapa. Sama, karena ini bentuk persamaan. Ya, kalau di matematika ya, jadi sama mau ngitung kanan atau mau ngitung yang kiri, sama caranya. Ya, tinggal mana yang mau dicari, apakah M-nya, apakah V-nya, apakah P-nya atau T-nya. Gitu. Nah, ada yang tanyain dulu nggak sampai sini? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan mengenai cara menghitung perputaran uang. Ada? Pak, aku mau coba foto grabnya tadi, Pak. Grabnya yang mana ini ya? Yang itu tabel. Oh, Itu. itu ada di materi yang saya kasih di Google Classroom ada. Oke, Pak. Makasih, Ada Pak. materinya ya, saya kasih di Google Classroom ada. Nah, ini cara menghitungnya ya. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih satu soal, kamu kerjain menghitung perputaran uang ini nih. Ya. Caranya sama seperti ini. Ya. Bentar, saya share dulu di Classroom. Google Classroom ya. Soalnya satu soal nih menghitung perputaran uang. Nah, ini ada pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan. Nah, saya kasih waktu berapa ya? 5 menit cukup ya? 5 menit lah ya. Nanti kita bahas. Nah, silahkan dikerjakan pakai cara yang sama seperti ini nih. Nih, hilang. Caranya sama kayak tadi. Yang ini nih. M dikali V ya sama dengan P dikali T. Tapi pakai soal yang tadi. Nanti kita bahas lagi ya. Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Coba, boleh pakai kalkulator, boleh. Hitung berapa banyak ya. Berapa tuh? Saya lihat dulu soalnya ya, mana tuh. Nih, contoh menghitung perputaran uang. View question. Nah, ini ya. Ini saya bantu share. Bantu share screen. Nih. Di situ sudah diketahui tuh ya. Tinggal dihitung. Tinggal hitung. Ini rumusnya udah ada. M dikali V kali P kali T. Nah, berarti sudah diketahui nih. Apa nih jumlah uang yang beredar? Simbolnya apa kalau jumlah uang yang beredar? M, P atau T? Uang yang beredar, simbolnya M. M. Berarti M-nya udah ketahuan tuh. M sama dengan 20 miliar. Nolnya berapa tuh? 20.000. 20 juta. Nah, 20 miliar tuh. M-nya 20 miliar. Tingkat harga. Simbolnya apa kalau tingkat harga? M, udah. P. Tingkat harga V, P atau T? P. T, P. Nah, bagus. P-nya udah ketemu tuh, 10.000. Terus jumlah uang yang diperdagangkan, jumlah barang. Nah, trade tuh. Ingat jumlah barang diperdagangkan berarti simbolnya apa? T. T. Bagus. T-nya udah ketemu tuh 250.000 unit.
Nah, berarti yang dicari apa? V-nya kan, velocity-nya nih, sama kayak tadi. Nah, ayo, jawab. Saya kasih waktu 5 menit. Kasih waktu 5 menit buat jawab. Ya. Boleh pakai kalkulator? Boleh. Nanti baru kita bahas. Pakai persamaan ini ya, berarti sama nih. M dikali P sama dengan P dikali T. Ini kita pakai ini sama untuk menjawabnya. Nah, tinggal masukkan tuh. Berapa nanti V-nya? Nah, silakan. Kalkulator boleh ya, nolnya banyak soalnya. M-nya banyak. 20 miliar jumlah uang beredar berarti dalam 1 tahun. Tingkat harga barangnya 10.000, jumlah barang diperdagangkan 250.000 unit. Nah, ditanya berarti yang V kayak tadi sama ya. Perputaran uangnya berapa nih? Berapa kali dalam 1 tahun? Oke, sudah ada yang dapat jawabannya? Berapa ininya? Perputaran uangnya. Kalau tadi dicontohkan 8.000 kali tuh. Nah, kalau misalkan seperti ini, berapa nih perputarannya berapa kali? Jumlah uang yang beredarnya 20 miliar, tingkat harganya 10.000, yang diperdagangkannya 250.000. Ada yang sudah bisa menjawab berapa velocity atau kecepatan uang beredarnya? Masih ada 2 menit. Oh, Aileen sudah bisa menjawab. Oke, Aileen betul. Yo, yang lain, berapa jawabannya? Ada waktu 1 menit lagi. Nanti baru dibahas. 1 menit lagi. Capit ya, dikumpulin ya. Buat nilai pertama nih. Jangan kasih PR, kasih nilai dari sini aja. Lumayan, 1 soal, 1 nilai. Tinggal beberapa detik lagi. Baru kita jawab ya. Ini biasanya soal ini juga keluar nanti di ujian sekolah. Ada nih, cara menghitung perputaran uang. Ini selalu keluar nih tiap tahun. Untuk ujian sekolah,
Kalau sebelumnya kan ada UN juga, ada ujian sekolah. Nah, ini untuk ujian sekolah selalu keluar nih cara menghitung perputaran uang. Oke, sudah ya. Nah, ayo kita bahas. Di sini sudah ada ya keterangannya nih, M-nya 20 miliar, tingkat harganya 10.000. Lalu jumlah barang yang diperdagangkan 250.000. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja nih ke rumusnya ya, teori kuantitas menurut Irving Fisher nih. M dikali V sama dengan P dikali T. Kita masukkan M-nya 20 miliar. Nah, nolnya berapa tuh? Dikali V. Kita mau cari velocity-nya ya. Perputaran uangnya sama dengan, kurang panjang deh sini. Nah, tutupin di sini lah. Biar bisa lebar. P-nya berapa? 10.000 dikali 250.000. Nah, udah tinggal dihitung nih. 20 miliar dikali V berarti 20 miliar V. Nah, sama dengan 10.000 dikali 250.000. 25 kali 1, 25, tingkat tambah nolnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di angka 2,5 miliar. Nah, berarti kita hitung berapa V-nya. Berarti V-nya 2,5 miliar ini. Nah, dibagi 20 miliar. Tuh warga, tuh warga, warga. Ya. Nih. Berapa? Kalau bingung coret dulu nolnya. Bilang. Nah. Nih, coret dulu nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coret nolnya 8 biji nih. Coret 8. Ini juga coret 8. Biar nggak bingung. Terlalu banyak. Baru kita hitung lagi. Oke. Berarti 25 dibagi 12. Dibagi 200. 25 dibagi 200. 25 dibagi 200. Hasilnya sama dengan desimal nih. 0,125. Nah, jadi perputaran uangnya ini nih. Sebanyak 0,125 kali. Berarti kalau kecil begini, berarti perputarannya cepat atau lambat? Perputarannya lambat. Artinya kalau perputaran uangnya lambat, perekonomian berarti sedang lesu. Kegiatan ekonomi sedang tidak berjalan dengan baik. Roda perekonomian lah istilahnya. Roda perekonomiannya sedang berjalan lambat. Bisa dilihat dari sini. Nah, tadi kan bisa dilihat tuh dari dua soal. Yang satu 8.000 kali perputaran uangnya selama 1 tahun. Yang ini 0,125, nggak nyampe 1 kali perputaran uang itu. Ya, nggak nyampe, nggak muter tuh duitnya tuh. 1 kali aja nggak muter tuh duitnya tuh. Nah, ini bisa jadi salah satu dasar Bank Indonesia ini melihat, oh ternyata perputaran uangnya cepat, lambat, jumlah uangnya bisa dilihat berapa banyak. Nah, ini bisa diambil keputusan tadi oleh Bank Indonesia. Ya, apakah mau menaikkan tingkat suku bunga atau mau menurunkan tingkat suku bunga, atau nanti mau ditetapkan berapa jumlah uang beredarnya supaya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil perputaran uang. Karena itu tadi berbahaya. Ya. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Bagaimana cara menghitung perputaran uang? Mau nanya. Boleh. Standar
standar dibilang perputarannya lambat itu kalau kurang dari berapa ya? Nah, good question. Jadi kan tadi ya, pertimbangannya itu kan seperti apa nih? Yang tadi 8.000, ini 0,1. Jadi perputarannya itu seperti apa yang jadi standar, istilahnya ada hitungannya, range-nya ini tuh lambat, ini cepat, atau ini terlalu cepat, ini terlalu lambat. Nah, memang ini harus dibuktikan juga. Jadi enggak, kalau dari menurut Irving Fisher, ini kan salah satu ya, salah satu indikator mengenai perekonomian. Nah, salah satunya itu dihitung uang perputaran ini ya. Nah, memang tidak bisa ini dijadikan satu patokan. Jadi ada faktor-faktor atau indikator lainnya. Nah, makanya ini itu bukan menjadi faktor yang utama. Ya, bisa saja terjadi. Mungkin perputaran uangnya itu dikit nih, tapi ternyata kondisi perekonomiannya itu masih baik-baik aja. Bisa. Kenapa? Karena tadi balik lagi Bank Indonesia yang mengontrol tuh, yang mengawasi. Ya. Jadi walaupun angkanya ini 0,1, ya secara hitungan ini kan kecil, lambat nih. Nah, tapi ternyata untuk mengukur perekonomiannya itu ada indikator lain tuh kayak tadi. Dilihat dari nanti pendapatan nasional, GDP-nya berapa tuh. Nanti dilihat lagi nih dari pendapatan per kapitanya berapa. Nanti dilihat lagi dari si pajak yang diterima oleh negara dalam 1 tahun, ya, ekspor dan impor, nanti dipengaruhi jumlah pengangguran, ya, jumlah tingkat inflasi. Nah, jadi itu nanti dihitung, digabung jadi satu. Ya, jadi makanya tadi menghitung perputaran uang ini salah satu indikator untuk melihat keadaan perekonomian. Jadi makanya memang nggak ada range di sini, nggak ada range misalkan kayak inflasi itu kan, kalau inflasi misalkan 0 sampai 5 itu inflasinya rendah sedang gitu. Kalau di atas 100% itu hyperinflasi, itu kan ada tuh hitungannya kan kalau inflasi. Nah, kalau perputaran uang ini tidak ada range-nya. Karena ini nanti perhitungannya akan digabung dengan indikator yang lain. Digabung jadi satu, nah nanti hasil akhirnya itu yang dilihat secara keseluruhan perekonomiannya seperti apa. Makanya ini menjadi salah satu indikator perekonomian dan salah satu indikator dalam mengambil kebijakan dari Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi memang pertimbangannya banyak, tapi ini salah satunya, ya. Itu. Bagus, pertanyaan bagus. Ada lagi? Cukup? Jelas? Nah, ini ya, jadi seperti itu. Makanya kalau kamu belajar ekonomi itu banyak. Gitu. Makanya heran gitu orang-orang itu kenapa pada pengen jadi presiden, pusing loh. Ini baru ngitung 1 biji gini aja harus ngerti, presiden harus tahu. Belum ngitung yang lain, wah, pusing lah. Makanya aneh orang-orang ini pengen jadi presiden. Ya, padahal bisa juga untuk membangun perekonomian nggak harus jadi presiden. Ya, nggak harus jadi menteri keuangan. Ya, nanti kamu belajar APBN tuh, APBD, nanti saya kasih simulasinya kamu jadi menteri keuangan, pusing tuh ngatur duit buat inilah, buat itulah, buat bikin jalan lah, buat kesehatan lah, berapa kamu atur sendiri tuh, ya, segitu pusingnya, ya. Tapi ya nggak masalah kalau memang suatu saat kalian bergerak di bidang perekonomian, ya apa, itu juga membantu perekonomian negara ini, ya, itu. Cuman ini salah satu indikatornya ya. Jadi banyak indikatornya, itu artinya banyak yang dilihat. Oke, ada lagi? Jelas ya? Gampang nih. Satu belum. Nabil belum ngisi, Nabil belum di-submit, Nabil. Nih, ada betul nih. Ini betul, ini betul. Ini betul, betul. Betul. Udah tinggal Nabil nih, belum dikumpul Udah, Nabil. Pak, udah saya submit loh, Pak. Nah, wes. Ini belum saya refresh kali ya. Nah,
seperti itu. Menghitung peredaran uang, perputaran uang. Tapi biasanya perputaran uang itu, bentar ya, ada chatting dulu Pak Angga. Balas dulu. Nah, seperti itu cara menghitung perputaran uang. Ya, yaitu makanya mempengaruhi ke si itu apa? Penawaran dan permintaannya. Ya. Kalau misalkan suku bunga tabungan naik, pasti kan berkurang tuh. Perputarannya pasti berkurang itu karena orang-orang lebih senang nabung di bank, uangnya simpan di bank, pakai cek, giro, deposito semua masuk situ. Jadi uang digunakan untuk transaksinya sedikit tuh, perputaran uangnya pasti sedikit. Ya, tapi kan dipengaruhi juga dari sisi pendapatan masyarakat lah. Kalau misalkan pendapatan masyarakatnya misalkan sebagian besar pendapatannya tinggi semua, anggap misalkan orang kaya gitu semua gitu, atau 50% negara ini tuh orang kaya semua gitu, itu pasti juga perputaran uangnya sedikit. Nah, orang kaya udah semua bisa dibeli, mau ngapain lagi, istilahnya gitu kan. Kalau misalkan ternyata pendapatan masyarakatnya nih banyak semua gitu, ternyata 50% penduduk Indonesia itu orang kaya semua, ya punya duit semua istilahnya, ya itu pasti perputaran uangnya dikit. Kenapa? Lah, untuk kehidupan sehari-hari udah pasti dibeli, udah nggak ada yang kurang, udah cukup semuanya. Duit juga duitnya semua diinvestasiin di bank, tinggal ambil bunganya aja, nggak muter duitnya istilahnya itu kan. Kalau kamu punya duit berapa triliun gitu, simpan aja di bank. 1 tahun walaupun bunganya misalkan 8%, dan cukuplah sebulan buat makan mah istilahnya gitu kan. Nggak usah beli-beli lagi, mau beli aja semua udah ada, fasilitas udah ada, paling beli ya kebutuhan sehari-hari. Nah, itu jadi selain suku bunga, tadi pendapatan masyarakat juga menentukan, sama si pendapatan nasionalnya menentukan. Jadi makanya tadi ya, pertanyaan dari beta itu, bagus tuh, ada indikatornya nggak, ada intervalnya gitu ya, misalkan 1, 0 ke 1, 0, atau 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3. Kalau di perputaran uang tidak ada, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi di luar harga barang itu sendiri. Ya, itu ada ceteris paribus ya, ada faktor-faktor lain tuh, ya, yang mempengaruhi di situ. Cuman kalau sekarang bisa dilihat sih, makanya itu bisa jadi salah satu, kita bisa lihat kondisi ekonomi sekarang sih sebenarnya, ya, dengan banyaknya pengangguran udah pasti tuh, orang kan nggak punya penghasilan, nggak punya uang, pasti perputaran uangnya itu berkurang atau melambat. Ya karena ya nggak ada uang, orang mau beli juga nggak ada uangnya kan, uangnya nggak bisa berputar lah, isinya nggak bisa berpindah, itu. Seperti itulah. Makanya sekarang kan banyak-banyak bantuan sosial tuh. Bansos-bansos walaupun dikorupsi, ya. Kalau kamu nonton berita kemarin tuh, Menteri Sosial kunjungan ke warga-warga, ya, harusnya warga itu dapat bantuan sosial 300.000 per bulan, ya. 200.000 per bulan selama 3 bulan, ya. Terus dana bansosnya itu baru dikasih 2 bulan, 1 bulannya nggak dikasih. Makanya dia marah-marah kan tuh sama si bupatinya kan, bupati daerah tersebut atau bupati atau siapa ya. Ya dia mikir aja 200.000 dikali 16.000 orang, berapa duitnya? 200.000 kali 8.000 orang. 8.000 orang yang menerima bantuan sosial itu, dan dia menahan dana itu. Berapa tuh? 16 miliar kan? Duitnya kemana? Makanya marah-marah tuh Menteri Sosial. Harusnya bantuan sosial itu diberikan ke masyarakat, ada aja orang yang jahat. Ya. Terus kemarin juga sama, ada yang di daerah mana lagi bantuan sosialnya 300.000, cuma dikasih 250.000. 50.000-nya diambil sama si oknum tersebut, katanya untuk biaya administrasi lah, biaya ini itu. Kamu bayangin yang dapat bansos itu jutaan orang, ya, sama kayak kemarin paket bansos, cuma nggak gede, korupsinya cuma 10.000 satu paket lah, itu paket itu puluhan juta dibagi ke seluruh warga Indonesia,
diambil cuma satu paket 10.000. Nah, itu kejahatan tuh banyak. Makanya hati-hatilah ya. Jadi bersyukur aja kalau kita sekarang masih bisa cukup, makan cukup, hidup cukup, ya sudah disyukuri saja ya, karena kondisinya juga sekarang mah sulit ya, banyak yang nganggur, banyak juga yang sekolah jadi nggak bisa sekolah ya. Kalau kita mah masih bersyukur, kalian masih bersyukur. Kita tinggal di kota. Nah, kalau yang di pedesaan, di kampung-kampung sana, handphone aja nggak punya, internet aja susah, ya nggak bisa belajar, nggak bisa sekolah. Akhirnya nggak sekolah. Kalau nggak sekolah, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan rendah, penghasilan rendah, kemiskinannya tetap ada. Gitu. Oke ya, cukuplah ya hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Minggu depan ya, hari Rabu berarti ya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Sudah 10.30, sampai ketemu lagi minggu depan ya. See you next week. Bye-bye semuanya. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Iya, Pak. Yes.